juga. Selamat sore adik-adik, kakak-kakak semuanya. Selamat sore Kak Esther. Ini suasana di tempat Kak Esther udah mulai turun hujan ya. Biasanya kadang-kadang kita suka jaringan on off, ada yang kepental, tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Hari ini kita mau masuk di dalam ibadah remaja GKI Pos Cilengsi. Nah, ini di layar kalian udah kelihatan ya. Tema kita minggu ini Jesus and Identity, seri yang kedua, The World Upside Down. Yang pertama waktu itu adalah bicara tentang, ada yang ingat nggak? Itu loh yang makan soto, makan soto nggak pakai garam, rasanya hambar. Ada nggak yang ingat? Kasar kasih clue tuh. Yang kita bicara. Garam dan terang ya Kak? Iya, betul Kak Duma tuh ya. Kita bicara soal garam dan terang dunia, di mana sebagai garam dan terang dunia membuat diri kita menjadi berbeda dengan dunia ini. Nah, minggu ini adalah yang seri keduanya, yaitu tentang The World Upside Down. Next Kak, apa kabar? Ini seperti Kak bilang tadi, harapannya kabarnya baik-baik aja semua, walaupun mungkin ada yang ngantuk jam 3, ada yang sedih, ada yang capek. Yang kelas 12 nih nggak ada ya? Andre nggak ada ya? Kelas 11 paling Jonathan ya? Nah, kita mau masuk ibadah, kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, untuk kasih sayang yang terus-menerus Tuhan limpahkan ke tengah-tengah kehidupan kami ini. Kami bersyukur di tengah suasana yang saat ini Tuhan turunkan hujan, kami tetap dapat bersama-sama bersekutu bersama dengan seluruh sahabat-sahabat kami. Kami mengundang Tuhan, kiranya Tuhan berkenan hadir dalam persekutuan kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, ini ya yang tadi Kak Esther bilang, yang seri pertamanya itu kemarin, Creative to Stand Out, bicara tentang garam dan terang dunia, fungsi-fungsinya, sebagai garam bagaimana, sebagai terang itu bagaimana. Nah, hari ini kita mau masuk yang seri kedua. Yang seri kedua nanti yang diambil dari Markus 9. Apa yang akan menjadi isinya? Nanti kita akan mengetahuinya pada bagian firman Tuhan. Next, Kak. Ya, menyambut peribadahan kita pada minggu ini, Kakak mau ajak kita menyanyikan sebuah lagu, yaitu nyanyikanlah nyanyian baru, di mana nyanyian ini adalah sebagai pujian kita kepada Tuhan kita. Baru bagi Allah pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlaban, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai
bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, 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 bersorak-sorai bagi rajamu. Ya, ini ada gambar di depan kalian sebuah kota yang terbalik kayak hanging city ya, kayak kota yang tergantung. Padahal dia maksudnya mau bilang kota yang terbalik. Apa ya maksudnya? Kenapa dikatakan ini kota yang terbalik gitu? Mungkin nanti. Oh nih, di upside down, belum Kak. Upside down dunia yang terbalik. Dunia yang terbalik. Penjelasannya nanti akan kita dengarkan di momen renungan firman nanti ya. Nah saat ini, untuk air nggak tumpah kata Kak Hendra. Ya kalau dibalik tumpah nih kayaknya. Nah, adik-adik serta sahabat remaja semua, kakak-kakak pembina remaja, tentu dalam perjalanan hidup kita ini kita nggak pernah lepas dari yang namanya dosa ya, baik itu lewat perkataan, tindakan atau pikiran kita, di mana kalau kita mengingat kembali pelajaran kita minggu lalu, kita diharapkan jadi garam dan terang, tetapi ternyata kita menjadi remaja atau kakak-kakak yang menjalani hidup yang biasa-biasa saja tanpa menyadari akan tugas-tugas kita di dunia ini. Untuk itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mengakui pelanggaran kita, baik yang kita sadari maupun tidak sadar kita lakukan, karena kita yakin dan percaya bahwa Allah itu baik, Allah itu Maha Pengampun, dan Dia memperhatikan akan setiap pengakuan yang dengan rendah hati disampaikan di hadapannya. Sebelumnya kakak mengundang kita semua untuk berdoa di dalam hati secara pribadi, menyatakannya di hadapan Tuhan secara pribadi. Ya Allah yang maha baik, inilah kami, anak-anakmu yang rindu untuk Tuhan, untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Inilah kami, anak-anak Tuhan, yang kerap melukai hati Tuhan dengan
perbuatan, tindakan, maupun perkataan kami. Saat ini di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami mengakuinya dan memohon kiranya Engkau Allah yang berkenan mengampunkan segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami boleh senantiasa merasakan akan belas kasih dari Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kiranya dalam hidup kami Engkau senantiasa memimpin kami untuk terus menjalani kehidupan kami yang boleh seturut dan sekehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan pengampunan dosa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, it's the time. It's the time. Kesaksian. Ini yang paling senyap. Selain pas sesi mendengarkan firman Tuhan, kesaksian adalah yang paling senyap, alias nggak ada yang tunjuk tangan. Dan biasanya yang jadi awal-awal yang jadi MC. Aduh, kenapa begitu? Nah, nanti tuh ada Kastar, boleh tuh nanti tuh ya memberi kesaksiannya ya Kak, karena tadi Kastar sempat dengar di YouTube dan mungkin kalian kepingin tahu juga gitu ya apa sih yang dialami sama Kak Astar. Nah, by the way sebelum Kak Astar menyampaikan kesaksiannya, Kakak mau kenalin dulu secara resmi. Jadi kakak yang cantik yang di depan kalian, bukan Kak Esther nih, yang pakai kacamata, yang depan kacamata, yang nanti akan membawa renungan adalah Kak Star Bintang. Kadang-kadang kami kakak-kakak suka panggilnya Kakak Bintang, tapi namanya Kak Star. Nah, Kak Star punya sebuah pengalaman yang baru-baru ini terjadi, baru-baru dialami oleh Kak Star. Mungkin nanti bisa didengarkan pengalaman Kak Star. Semoga nanti pengalamannya bisa menjadi sebuah makna yang baik bagi kehidupan. Silakan Kak. Terima kasih Kak Esther. Ya, teman-teman dan Bapak Ibu, saya izin sharing kedua kali berarti hari ini ya. Saya tuh hari ini dari kemarin sangat amat bersyukur karena sekali lagi Tuhan luputkan dari mara bahaya. Ya, kemarin hari Sabtu pulang dari lokasi kami, training center kami di Bogor, itu pulang ke Jakarta, di tol itu hujan sama teman-teman satu mobil, teman kerja, itu kita pakai kendaraan memang udah cukup berumur ya, mobil Canter udah 17 tahunan lah. Kita belum terlalu familiar karena itu memang baru diserah terimakan karena itu mobil operasional gitu. Jadi masih deg-degan, kalau cerita masih deg-degan ya. Kakak duduk di depan, yang nyetir di depan, ada lagi satu orang teman lagi di belakang, terus tiba-tiba ngerem, karena di depan tuh kayak, kita ragu yang di depan tuh lagi ngerem juga atau enggak, jadi teman kakak ini ngerem gitu. Tapi waktu ngerem itu tiba-tiba malah kendaraan itu kebanting ke kanan gitu. Kebanting ke kanan, terus kakak yang lagi di depan tuh langsung, aduh Tuhan tolong gitu ya, terus spontannya itu langsung Tuhan tolong gitu. Sambil matanya tuh, manusianya Kak Sar tuh ngukur gini. Dulu Kak Sar pernah kecelakaan, itu kayak mobil depannya itu langsung ringsek sampai mesinnya gitu ya. Terus kan cuma mikir, ini mobil tua nggak ada bumper apa nih, air protection itu ya, yang kalau mobil keren kan itu ada, kalau kejadian tinggal nyala gitu kan, dada kita ketahan gitu. Udahlah juga seat beltnya mobil ini juga yang udah abal-abal lah gitu ya. Jadi kalau nggak ditekan banget dia copot. Untungnya memang masih kakak selalu taat sama seat belt, jadi kakak pakai itu menolong juga. Kehantam ke depan, tapi waktu kehantam ke depan tuh Kasar ingat dulu di Palembang pernah juga kejadian ada mobil nabrak dari belakang gitu. Kasar langsung lihat ke belakang, gimana kejadiannya ini di tol gitu.
langsung ke belakang. Yang di belakang juga mungkin kaget, dia klakson kencang sekali, itu bikin Kak Sar lagi tambah panik lagi gitu. Detik dia klakson kenceng banget itu Kak Sar tuh cuma nggak bisa nyebut apa-apa, udah nggak bisa ngomong, ini dingin lagi tangannya ya, udah nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa nyebut apa-apa, cuma bisa diam kayak nunggu bruk apa enggak dari belakang gitu ya. Kalau di depan udah bruk duluan, bruk apa enggak lagi nih dari belakang. Terus tiba-tiba yang di belakang tuh berhenti, Kak Sar langsung buat lagi, kayak langsung bisa nafas lagi gitu. Sangat bersyukur hari itu hujan, jadi kami tuh nggak kenceng, juga yang di belakang juga nggak kenceng, jadi sempat terpikir ya kalau itu kita lagi nggak hujan mungkin gimana ceritanya, mungkin udah lain cerita. Terus juga bersyukur kami nggak jalur paling kanan, kami jalur paling kanan, jadi kami nggak di tengah atau paling kiri gitu, kalau nggak itu bisa gimana gitu ya, kalau di tengah tol gitu mungkin akan tabrakan beruntun. Jadi di tengah kecemasan, di tengah ketakutan, detik-detik yang Kakak berpikir mungkin detik-detik seperti itu adalah detik-detik di mana sebetulnya kita diambang merasa this is it gitu ya. Ini akhirnya nih gitu ya. Dengan yang ya sudah Tuhan terima aja gitu. Nah Kak Sar nggak tahu Kak Sar berada di mana, yang Kak Sar ingat Kak Sar cuma teriak Tuhan tolong gitu. Puji Tuhan teman Kakak ini kalau dia bilang sih ini dia bilang ini pertolongan Tuhan banget, dia bilang, karena dia seperti refleks bisa tahu harus ngapain ya, setirnya itu harus diapain, dia refleks bisa. Yang menurut dia kalau dia nggak ngambil langkah itu mungkin mobilnya itu akan muter-muter gitu. Nah, jadi dia pilih untuk hantam, habis itu dia banting setir gitu. Nah, itu yang membuat mobil itu stuck di situ. Setelah itu selesai, kami ngambil jalan pelan-pelan keluar tol Cibubur, berhenti di satu tempat. Kami duduk diam gitu ya, cuma bisa doa dulu yuk. Dan doanya itu nggak bisa bilang apa-apa selain bilang terima kasih Tuhan sudah diselamatkan, dan that's it. Pengen banget banyak ngomong tapi nggak bisa apa-apa. Sampai kita memutuskan berhenti dan berhenti makan dulu. Di situ baru bisa bilang, udah boleh nangis belum sih? Karena waktu kejadian itu ternyata pikirannya bercabang gitu ya, terus juga memikirkan teman selamat nggak, yang di belakang selamat nggak, mobilnya seberapa parah gitu-gitu ya, nggak sempat memikirkan emosi diri. Nah begitu kita duduk bareng itu udah bisa duduk di mobil, terus keluar dari mobil kita ngecek kondisi mobil gitu, terus kita duduk di tempat makan itu baru bisa tarik napas lega. Dan hari ini saya sangat amat bersyukur Tuhan masih izinkan sehat, malah bisa beribadah bersama remaja, termasuk dari remaja di Cilengsi. Itu sih yang bisa saya sharing. Hanya saja memang tadi malam sempat terpikir Kak Esther, setelah tenang ya, tahu bahwa semua baik, bersyukur, sempat terpikir juga, Tuhan kira-kira nih kalau semuanya lebih buruk gitu ya, itu kejadiannya lebih buruk, tabrakan beruntun atau kita juga sakit gitu ya, luka-luka dan lain-lain, masih bisa nggak ya bersyukur gitu. Itu masih pergumulan yang aku percaya Tuhan tanamkan di hati untuk bisa terus, supaya bisa terus melekat dan berpikir berelasi dengan Tuhan gitu. Pengen tahu andaikan itu seburuk itu, lebih buruk lagi, masih bisa bersyukur apa enggak? Tentu tidak menginginkan yang lebih buruk, tapi ini menjadi pergumulan pribadiku saat ini. Thank you Kak Esther, thank you teman-teman sudah dengar. Terima kasih Kak Star, luar biasa ya. Saya tadi pagi juga dengarnya pas di YouTube. Iya, ini tangannya masih dingin kalau cerita lagi kan. Aduh, saya dengernya aja udah deg-degan gitu, udah deg-degan lah. Bagaimana kakak yang ngalami langsung ketika itu pasti ini ya, pasti kaget banget gitu. Dan satu hal yang benar-benar jadi bisa disyukuri karena kakak dalam perlindungan Tuhan sama teman-teman kakak bisa hadir bersama dengan kami saat ini ya Kak. Terima kasih Kak Esther. Nah, teman-teman yang lain mungkin ada yang mau kasih juga kesaksian? Biasanya sih nggak ada. Ya, terima kasih.
Tapi nggak apa-apa, nanti next kalau kalian merasa bahwa kepingin, jangan ragu-ragu untuk Kak aku mau dong ya, karena gini, dengan kesaksian hidup yang kita alami, teman-teman kita boleh bisa menjadi bisa memberkati juga, jadi lebih kuat lagi, atau mungkin kalau ada yang sedih juga jadi terhibur, oh ternyata Tuhan itu memang nggak jauh-jauh kok dari kita, kira-kira gitu ya. Nah, next Kak Hen. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan, firman yang menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Kalau kita selalu membangun relasi dengan Tuhan, otomatis ya itu dengan sendirinya kehidupan kita menjadi lebih bercahaya, lebih terang, dan kita bisa dapat berjalan sesuai dengan petunjuk dari firman yang kita terima. Untuk itu sebelumnya mari kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Dipersilahkan Kak Star. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mau bersyukur Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengizinkan kami masih bisa mempelajari kembali firman Tuhan di sore hari ini. Dengan segala hambatan, dengan segala keterbatasan, cuaca yang mengganggu sinyal kami Tuhan, tapi kami percaya tidak ada yang bisa menghambat sinyal hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman yang akan kami pelajari ini bisa sungguh menjadi terang bagi kaki kami, bagi hidup kami, dan Engkau yang hadir Tuhan, kami percaya satu persatu Tuhan urapi. Saat ini ada adik kami Jonathan, ada adik kami Christine, ada Kak Duma, ada Kak Esther, ada Kak Hendra, juga ada Kak Okta. Tuhan bersama Kak Beni, kami semua bersekutu, beramai-ramai, ingin bertumbuh bersama dengan dua anak remaja yang saat ini bergabung dengan kami.
Meski kami tidak banyak, kami percaya Tuhan, jika Engkau mau, setiap hati kami bisa Engkau gubahkan. Tolong hamba Tuhan juga dalam proses ini, biarlah hanya apa yang Tuhan perkenan saja yang bisa hamba sharingkan di sore hari ini. Berkuasalah Tuhan, berikan fokus dalam pikiran, fokus dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Christine mental-mental tapi masih mencoba masuk terus. Puji Tuhan, terima kasih ya. Jonathan, Kak Star orangnya senangnya ngobrol. Jadi kalau nggak disahutin Kak Star tuh mati gaya. Beneran deh mati gaya. Jadi kalau berkenan minta tolong mic-nya dibuka saja. Jadi kita bisa ngobrol gitu ya, bisa tanya jawab, bisa sharing. Jadi kita membahas bersama, bertumbuh bersama ya Dek ya. Jadi kalau nggak misalnya di sana nggak berisik banget, thank you bro. Kalau di sana nggak berisik banget, mic-nya on aja terus, nggak usah yang on off. Tapi kalau berisik, it's okay di off. Oke, tadi bersama Kak Esther sudah diingatkan tema kita, rangkaian kita sampai minggu depan ya. Sampai minggu depan kita masih membahas tentang identitas di dalam Yesus. Identitas kita dalam pengenalan kita dengan Yesus. Putus-putus. Yang putus-putus Kak Star kah? Iya, Bu. Oh, oke. Ya, bisa jadi di kayaknya, bisa jadi di sana. Tapi mungkin nanti minta kode dari Kak Hendra atau Kak Esther kalau ini ya Kak, kalau terlalu putus-putus biar berhenti dulu aja barangkali gitu ya. Ya, oke Kak. Oke, terima kasih karena di sini juga udah mulai hujan. Oke, nah teman-teman pasti udah di ini ya disinggung kemarin bahwa tema kita adalah identitas. Pertanyaan Kak Star nih, bagi yang bisa jawab bisa buka mic. Please buka mic biar Kak Star nggak mati gaya. Kalau dibilang identitas, apalagi identitas di dalam Yesus gitu ya, Kak Star mau nanya nih, kalau kita makan, oke sekarang lagi nggak boleh banyak makan-makan di luar, tapi bayangkan tahun lalu sebelum pandemi kita makan sekeluarga di mall gitu ya. Kira-kira apa yang membuat orang lain bisa tahu, oh yang makan tuh keluarga Kristen tuh, gitu ya. Kira-kira apa tuh yang orang lain bisa lihat? Coba, silakan. Sora Situmorang, boleh jawab deh. Loh, malah matiin video. Boleh dibuka mic-nya, Sora? Kalau kita makan sekeluarga di sebuah tempat, lalu orang lain bilang, ya itu orang Kristen tuh. Mereka kira-kira lihat dari mana ya? Dari cara kita berdoa mungkin, Kak. Oke, kalau orang Kristen doanya mungkin begini, nunduk tutup mata gitu ya. Iya. Oke, sip, thank you. Ada yang lain nggak yang orang bisa lihat, oh ini orang Kristen nih gitu? Jonathan? Mungkin gara-gara itu apa tuh makannya satu makanan dibagi-bagi gitu, nggak individual. Oh, makanannya kalau orang Kristen makanannya dibagi-bagi. Jadi nggak yang makanan sendiri-sendiri, nggak. Jadi kita makan tengah, punya kecenderungan gitu ya Jonathan ya? Iya. Oh, bagus banget. Ini jawabannya berbeda nih. Good. Itu sudah menunjukkan sebuah karakter. Menurutmu karakter apa dek yang ditunjukkan dengan makanan dibagi-bagi itu dek? Berbagi. Karakter berbagi. Wah, Jonathan keren banget. Makasih ya. Betul. Jadi mungkin itu bisa jadi ciri khas ya. Kak San malah baru dapat ide itu tuh. Tadi pagi di Keranggan ada yang bilang dari pakaiannya Kak. Oh, maksudnya gimana? Kalau orang Muslim kan pakai kerudung. Kalau yang bukan kerudung berarti bisa jadi Kristen, bisa jadi Buddha. Oh, oke. Berarti justru identitas orang Islamnya yang justru clear gitu ya. Orang Kristennya malah enggak. Mungkin kalau kita pakai kalung ini Kak, kalung salib. Oh iya, betul. Salah satunya. Tapi prinsipnya itu menunjukkan identitas. Waktu orang ketemu, begitu lihat langsung tahu, itu orang Kristen atau bukan. Gitu ya. Nah, tadi jawaban Jonathan bagus banget. Terlepas dari aksesoris atau yang bisa cara berdoa, salib dan yang lain-lain, tadi Jonathan mengatakan satu bentuk itu karakter.
di mana karakternya biasanya berbagi gitu ya Jonathan. Good. Nah, sebelum kita lanjutkan, Kak Sar mau coba rephrase, mengulang ya. Sedikit saja minggu lalu bersama Kak Esther kita belajar tentang identitas juga, di mana ternyata kita ini lahir dibaptis di dalam Yesus, apalagi nanti kalau udah naik CD gitu ya, udah belajar CD, maka identitas kita itu adalah menjadi garam, yaitu memberi pengaruh rasa bagi makanan. Soto yang hambar jadi enak kalau ada garam katanya, juga menjadi terang. Bahwa bukan menjadi, kita adalah terang, bukan menjadi tapi sudah terang gitu ya. Itu identitas kita. Orang yang membawa terang, yang meniadakan gelap. Nah, terus apa itu hubungannya? Manusia kan bukan garam, manusia kan bukan terang. Ya, itu hanya metafora ya, teman-teman, analogi aja. Bahwa intinya itu adalah kita Tuhan ciptakan untuk tidak biasa-biasa saja, tapi untuk memberi pengaruh. Jadi nggak aci tuh. Nih kalau orang Medan ya, orang Medan yang masih gede di sana, kayaknya kalau udah gede di Cilengsi udah nggak kenal deh kata aci. Nggak aci tuh kalau anak Kristen bilang, wah kita mah biasa-biasa aja, mengalir aja hidupnya gitu ya. Nggak aci. Tuhan Yesus bilang, no, kamu garam, kamu terang. Artinya apa? Kamu harus jadi influencer. Wah, kayak di IG tuh ya, jadi influencer. Tapi influencer yang seperti apa? Influencer yang menunjukkan bahwa hidup kita di dalam kasih Kristus. Lalu dia bilang, hidup kita harus memberi dampak gitu ya. Orang lain bisa merasakan, aduh enak banget deh berteman sama Jonathan, orangnya senang menolong gitu ya. Duh senang banget deh temenan sama Sora, orangnya tuh nggak, kalau kita pesimis tuh dia bawain kita semangat gitu, bikin suasana jadi semangat. Wah senang banget kalau temenan sama Christine. Dia tuh nggak mau kasih kita nyontek, tapi dia akan ngajarin kita kalau kita nggak ngerti. Gitu. Orang merasakan dampak hidup kita untuk mereka. Dan kita diingatkan minggu lalu, ini ya tadi ya, nggak aci kalau biasa-biasa aja. Apalagi ya sudahlah aku di sini aja. Lalu seperti terang yang ditaruh di bawah literan yang menutup terang itu sendiri. Nah, kita diingatkan juga minggu lalu untuk apa itu semua? Ini nih jawabannya. Supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik. Untuk apa orang lain melihat perbuatanmu yang baik? Supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Pertanyaan kakak, apa Tuhan itu, Bapa kita di sorga, nggak bisa membuat dunia ini memuliakan dia tanpa kita? Bisa nggak Tuhan membuat dunia ini memuliakan dia tanpa kita? Kalau menurut Lisda, bisa nggak, Dek? Halo Lisda. Oke, sinyalnya mungkin jelek ya. Sangat bisa karena dunia ini adalah milik Tuhan. Dia tentu bisa membuat dunia ini memuliakan Tuhan tanpa kita. Tapi justru disinilah indahnya bagian firman ini, di mana Tuhan mengizinkan kita untuk mengambil bagian, untuk terlibat dalam kemuliaan Bapa. Kemuliaan Bapa di sorga, kita terlibat di dunia ini. Gitu ya adik-adik ya. Lalu pertanyaannya, gimana ya caranya ya? Identitas apa lagi ya yang harus kita punya supaya ini kemudian bisa terwujud? Supaya terbuktilah betul kita itu terang dan garam yang bisa memberi pengaruh. Nah, itu yang kita mau pelajari sekarang. Satu karakter lagi, satu identitas lagi yang melekat di dalam Yesus yang diharapkan ada juga di dalam kita yang menjadi pengikut Kristus. Tadi gambar ini udah dipakai oleh Kak Esther. Udah dijelaskan. The world upside down. Apa yang kita mau pelajari? Dari Markus 9 adalah bahwa ajaran Kristus yang akan kita pelajari ini sangat berbeda dengan ajaran dunia. Maaf, kendala bukan pada layar Zoom Anda. Kita akan dalamin dari Markus 9 ayat 33 sampai 37. Teman-teman boleh buka Alkitabnya. Nanti Kak Sar juga akan tayangkan di layar ya. Tapi Alkitabnya boleh dibuka karena kita nanti akan lihat lagi beberapa
pasal sebelumnya, ya. Tapi sebelum sampai ke sana, adik-adik, ada kisah nyata yang Kak Sar mau ceritain nih. Kak Sar mau ceritain 2 buah kisah nyata. Ini ada di surat kabar di Amerika. Kejadiannya adalah bulan September 2013. Kisah tentang seorang bapak yang bernama Glenn James. Orangnya yang ini nih. Ya, Glenn James ini homeless, nggak punya rumah. Hidupnya sehari-hari pindah dari satu rumah penampungan ke rumah penampungan lain. Kalau dia kerja serabutan, dia bisa dapat uang. Kalau dia enggak, dia minta-minta di pinggir jalan. Suatu saat, Pak Glenn James ini, kayak kenal aja ya, Pak Glenn James. Dia menemukan sebuah tas yang di sebuah mall gitu ya, mungkin di sana dia lagi nyari uang atau dia lagi cari lapak untuk minta-minta gitu ya. Dia terus menemukan sebuah tas yang katanya isinya itu, siap-siap ya dengar ya, 40.000 US dollar. Berapa rupiah itu yang jago matematika? Ah, 60 juta kalau nggak salah. 40.000 US dollar kalau dikali 14.000 600. 600 juta, Dek. Bener banget. 600 juta. Kayaknya kakak udah bisa beli rumah di Cilengsi deh. 600 juta ya, paling nggak DP-nya gitu ya. Atau mungkin 75%-nya gitu. 600 juta. Karena apa? Karena masih ada cek lagi. Selain 600 juta cash, itu ada cek lagi. Kasar lupa berapa banyak. Tadi tempat Kak buka surat kabarnya, tapi terus sudah ketutup. Tapi menurut kalian, menurut dugaan kalian, kalau lihat gambar ini, dia ngambil uang itu atau dia kembaliin? Kembaliin. Kembaliin. Kok bisa duga kembaliin sih? Ya kalau nggak dikembaliin, Kak, ngapain tinggal di panti jompo? Kan dia terima di panti jomponya sebelumnya. Setelah ngambil itu, kalau dia nggak kembaliin, dia pasti di rumah. Beneran dong. Ya, tapi dikembaliin ya. Kenapa kalian bisa menduga dia ngembaliin? Tadi jawabannya karena dia masih di pinggir jalan. Kalau yang lain? Karena takut dosa. Kenapa? Karena wajahnya baik, Kak, kelihatannya di foto itu. Benar, wajahnya teduh banget ya, baik banget. Betul adik-adik, karena bahkan waktu dia diwawancarai, ceritanya ini jadi viral ya. Viral di September 2013, dia diundang di banyak acara, viral masuk TV itu ya, diwawancarain di kantor polisi, dan itu viral karena pada masa itu dunia di daerah sana tergoncang karena masih ada orang dengan karakter seperti Pak Glenn James. Ajaibnya, waktu dia diwawancarain, dia bilang apa? Dia bilang gini, terima kasih untuk Bapak Ibu yang selama ini pernah ngasih taruh uang di kotak uang saya. Terima kasih waktu itu ada yang naruh makanan di tempat waktu saya tertidur, waktu minta-minta, saya bangun-bangun ada makanan. Terima kasih. Dia malah berterima kasih, padahal dia yang lagi diagung-agungkan nih. Karena dia lagi keren banget gitu ya sikapnya gitu ya. Punya kesempatan untuk ngambil, tapi dia nggak ngambil. Bahkan dia bilang gini, dia nggak mengeluh-elukan saya ini orang miskin atau apa enggak. Dia malah bilang, bahkan kalaupun saya sedang sangat butuh uang itu, saya sangat kelaparan, dia bilang, tapi saya tidak akan pernah mengambil 1 sen pun dari uang itu. Wah, ajaib ya. Keren. Sebulan sebelumnya, beda lagi ceritanya. Ada sekelompok anak remaja, 4 orang, mereka ini olahragawan, masuk ke sebuah toko. Nah, ini kalau ini Kak Sar ingat, ini di Boston katanya kejadiannya ya. Masuk ke sebuah toko, mereka butuh baterai, mereka butuh senter. Nah, itu toko ini kebuka, jadi mereka masuk. Tapi waktu mereka lihat nggak ada orang ya. Kok nggak ada orang sih? Nggak ada orang sih? Ya sudah, mereka ambil baterainya, mereka ambil senternya, dan teman-teman bisa lihat di sini ada uangnya. Mereka bayar. Ya. Padahal ada sangat besar kesempatan untuk mereka ngambil yang lain, tapi mereka nggak ngambil. Ya, menurut kalian, nah pertanyaannya agak beda nih. Menurut kalian, kenapa sih mereka nggak ngambil yang lain? Kenapa mereka nggak mencuri aja? Kan nggak ada orang lain di situ. Ayo,
Menurut kalian loh ya, mereka kan bukan bro kita, bukan saudara juga, tapi dugaan kalian kenapa kira-kira? Takut ketahuan CCTV. Takut ketahuan CCTV. Oke, bagus, benar juga ya. Ada jawaban yang lain? Lisda? Sora? Ada jawaban lain apa sama? Mereka tuh terus diwawancarain ya, ternyata mereka tuh olahragawan. Terus mereka ditanya, kok kalian bisa sih ngambil kayak gitu, nggak bayar, kenapa kalian bayar sih? Kan bisa aja langsung pergi. Terus yang satu jawabannya sama Jonathan, dia bilang, iya kan kita juga mau dong kelihatan di CCTV. Tapi terus satu orang temannya lagi itu jawab gini, bahkan kalaupun itu nggak ada CCTV, saya tetap tidak akan mengambil itu tanpa membayar. Katanya mereka malah nambahin, harganya tertera misalnya $5 gitu ya, pajaknya 10%, mereka ninggalinnya itu 5 plus 0,5. Mereka bahkan hitung pajaknya taruh gitu, karena kami niatnya memang untuk membeli, bukan untuk mencuri. Nah, karakter apa yang ditunjukkan oleh kedua tokoh ini? Apa kesamaan dari dua cerita ini? Menurut Christine, Lisda, Jonathan, apa kesamaan dari dua tokoh ini? Apa karakter yang mereka tunjukkan? Jujur. Yes, jujur. Dan di masa sekarang, di masa 2013 sampai sekarang, ini adalah satu yang sangat langka sekarang. Teman-teman, kenapa sampai viral ya? Bukankah jujur itu harusnya memang jujur? Tapi tidak, karena dunia sekarang malah mungkin akan mentoleransi. Kalau seorang yang peminta-minta mengambil uang itu, oke lah nggak diambil semua, dia ambil sebagian lah, misalnya gitu ya. Dunia akan sangat mengerti. Orang akan mengerti, ya dia peminta-minta, dia lapar, dia ambil 100, lumayan lah, $100 gitu ya. Dunia akan bilang itu wajar. Wah, anak muda cuma ngambil baterai sama senter, wajar lah gitu. Tapi tidak. Mereka tidak melakukan itu. Mereka mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan dunia ini. Dan mereka itu kemudian disebut sebagai sesuatu yang unexpected. Nggak diduga, surprising honesty. Kejujuran yang mencengangkan dunia. Kenapa? Karena itu adalah hal yang langka. Nah, teman-teman, kisah ini sebagai pengantar untuk kita bisa melihat apa sih yang Tuhan mau ajarkan yang menurut dunia itu nggak sama. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai yang berbeda untuk kita semua. Kita baca dari Markus 9 ayat 33 sampai 37. Kita bersama-sama, kakak-kakak juga bisa terlibat. Saya lihat dari daftar yang dilihat di tempat kakak ya. Nanti yang ayat 33 boleh dibacakan oleh Christine, 34 Bu Duma, 35 Bu Kak Esther, 36 Jonathan, 37 Jonathan, Lisda. Ya, silakan. Dari 33 dimulai dari Christine. Silakan. Halo Christine. Oke, kalau Christine nggak ada, Sora boleh? Sarah nama aku, Kak. Siapa? Sarah nama aku. Oh, Sarah. Iya, Sarah. Oke, silakan Sarah. Tulisannya di situ, Sarah. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayannya dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku,
Ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, siapa yang terbesar di antara para murid? Teman-teman, kalau kita lihat nih ya, ceritanya berarti kan konteksnya nih, buat Kak Sar cerita konteksnya dulu sedikit. Waktu Tuhan Yesus memberikan khotbah ini kepada murid-muridnya, ini ada di sebuah rumah, katanya menurut tafsirannya, ini di rumahnya Petrus, salah satu muridnya gitu ya. Teman-teman, waktu Tuhan Yesus mengajarkan ini Tuhan Yesus tuh udah viral, udah terkenal di mana-mana. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat, itu Tuhan Yesus di pasal 9 ayat 14 gitu ya, Yesus mengusir roh dari seorang anak. Wah, keren banget dong ya. Habis itu menyembuhkan di pasal 8 ayat 22, Yesus menyembuhkan orang buta. Udah lolos juga tuh dari ujian orang Farisi gitu ya. Yesus sudah memberi makan 4.000 orang. Kemudian ada banyak sekali keajaiban-keajaiban lain yang Tuhan sudah lakukan. Dan teman-teman, kalau teman-teman baca lagi di pasal 9 ayat 2, ya ayat 2 sampai dengan ayat 7, itu Yesus tuh sudah semakin mencengangkan, juga termasuk di hati anak-anak murid-murid yang setia mengikuti dia kemana-mana gitu ya. Karena apa? Karena mereka menyaksikan sebuah kejadian yang luar biasa, yaitu di mana Yesus dipermuliakan di atas gunung. Teman-teman, kalau kita lihat sebentar di pasal 9 ayat 2-7, Kak Sar bacakan untuk kita semua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ini 3 orang yang katanya murid Yesus yang paling besar di antara yang lain gitu ya. Dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, artinya nggak ada orang lain lagi selfie-selfie atau lagi ngapain. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Menggelantang itu cara cuci pakaian zaman dulu. Laundry-nya zaman sekarang. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Teman-teman, di kitab ini nih, pengantar sebelum di ayat 33 yang tadi kita baca, rupanya ada 3 muridnya yang sudah sangat terkagum-kagum sama Tuhan Yesus. Dan mereka melihat, wah ini Tuhan Yesus, Tuhan kita keren, dahsyat gitu ya. Tapi rupanya apa yang mereka pikirkan adalah kedahsyatan Tuhan dengan cara yang berbeda dengan yang Yesus mau. Itulah sebabnya rupanya yang mereka pikir kemudian, siapa yang terbesar di antara mereka? Kira-kira maksudnya gini loh, Tuhan Yesus tuh kan keren banget ya, wah Allah Bapa sendiri kita dengar bersabda ini adalah anakku gitu. Maka nggak mungkin kalau bukan Tuhan Yesus yang akan menjadi raja di Israel. Waktu itu kerajaan Israel itu sedang ditundukkan oleh kerajaan Romawi. Kalian bisa bayangkan kalau sebuah negara ditundukkan oleh negara lain, tentu sangat hopeless dan berharap sama satu pemimpin yang sangat hebat gitu ya. Lalu tiba-tiba ada pemimpin nih, sahabatku nih, Tuhan Yesus yang aku sehari-hari bersama dia loh. Tuhan Yesus ini akan menjadi orang hebat itu gitu. Kalau kita jadi dia, apa yang kita pikirkan? Saya pikir wajar sekali kalau murid-murid Yesus ini berpikir, yes, dia jadi raja, saya jadi panglima dong, gitu ya. Siapa nih yang jadi panglima? Mungkin seperti itu yang mereka pikirkan. Kalau dia jadi presiden, wakil presidennya siapa nih di antara kita yang layak? Ya sudah, siapa yang jadi menteri aja deh. Dalam konteks zaman sekarang, kira-kira seperti itu situasinya adik-adik. Dan menurut kakak, ini wajar-wajar saja. Bukankah kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, orang dekat kita adalah penguasa, maka kita akan berpikir, bisa jadi kita akan dapat bagian dari kekuasaannya.
Tapi di ayat ini, di bagian firman ini, Tuhan mau mengajarkan yang sesuatu yang sangat berbeda. Dan itu membuat murid-murid terdiam. Kalau kita lihat adik-adik, tadi di ayat 33 yang kakak merahkan, Tuhan Yesus seperti langsung bisa membaca pikiran mereka. Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Apa yang terjadi? Mereka diam. Kenapa diam? Sebab mereka tadi mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Ini kayak gini nih, kayak kita lagi ngomong-ngomongin sesuatu yang mama kita nggak boleh tahu, tiba-tiba mama kita tahu. Terus kita langsung teriak, aduh ketahuan, aduh malu banget sih ketahuan gitu ya. Padahal buat kita tuh mau dirahasiain misalnya. Itu kira-kira seperti itu teman-teman. Kasar waktu mendalami ini menjadi teringat kejadian di Taman Eden. Ya, waktu Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Allah. Itu mereka memakan. Dan waktu Allah menyapa mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Karena apa? Karena mereka tahu mereka melakukan sesuatu yang sangat salah. Sama seperti murid-murid. Detik waktu Tuhan bertanya, bayangan Kak Sarya, detik waktu Tuhan bertanya, apa yang kamu perbincangkan? Sebetulnya hati mereka sudah berbicara, aduh, ada yang salah nih. Itu seperti pertentangan antara dosa dengan kemuliaan Tuhan gitu ya. Seperti waktu Tuhan bilang, apa yang kamu perbincangkan? Itu seperti godaan iblis untuk membicarakan kekuasaan, itu langsung disinari gitu. Langsung, nggak berdaya gitu ya. Langsung, saya nggak, ya salah kita mempertengkarkan siapa yang terbesar. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan dan berkata, nih, Tuhan Yesus duduk. Biasanya kalau kita lihat kisah ya, Tuhan Yesus duduk biasanya mau mengajar. Duduk di bukit, duduk di rumah ibadat, duduk biasanya untuk mau mengajar. Dia bilang apa? Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Kak Sar mau nanya nih, ini mungkin kesempatan 2 terakhir kakak nanya-nanya ya. Menurut teman-teman, apa sih yang Tuhan Yesus mau ajarkan waktu dia bilang, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Silakan, siapapun boleh. Ada Lisda, ada Sarah, ada Jonathan, ada Christine. Apa yang Tuhan kira-kira mau ajarkan dengan kalimat ini, Dek? Bayangkan kalau Tuhan Yesus duduk dan kamu ada di antara mereka di sana dan Yesus bilang gitu. Kira-kira apa yang akan kamu pahami dari kalimat itu? Lisda, mau coba? Apapun boleh, apa yang terfikir. Yang nggak ada yang jawaban yang salah, Dek. Justru kita belajar bersama. Ya, Lisda, silakan. Di chat juga boleh. Sarah? Bingung. Jonathan, boleh? Ya bingung. Apa, Dek? Reaksinya bingung. Sorry, saya nggak dengar. Bingung? Ya. Bingung ya, oke, it's okay. Kalau Lisda dan Christine, Sarah, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir. Apa kira-kira yang Tuhan mau sampaikan? Teman-teman, pada masa itu, kita pasti sering lihat di film-film ya, kalau seorang raja itu ya, mau pakai baju aja nggak boleh pakai baju sendiri ya. Pada masa itu ya adik-adik ya. Itu nggak bisa pakai baju sendiri, udah ada pelayan yang ambilkan dari gantungan, memasangkan, mengikatkan talinya, macam-macam deh. Kalau mau makan tuh, kayaknya tuh kalau bisa nggak perlu nyuapin makannya sendiri, kalau bisa ada yang suapin. Kenapa? Karena semua dibereskan oleh banyak orang. Dan itu justru kebanggaan dan kebesarannya justru ada di sana, waktu dia bisa dilayani oleh banyak orang. Kalau dia mau pergi naik kuda, untuk sampai ke kuda itu dia nggak boleh kena debu. Harus ada karpet yang dia injak supaya memastikan dia nggak kena debu. Ada orang yang harus membentangkan, berlari-lari membentangkan karpet tersebut.
Itu konsep kekuasaan pada masa itu, di mana semua orang harus hormat kepada orang yang berkuasa. Tapi ini salah satu contoh upside down yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa kalau mau memimpin, justru bukan untuk dilayani seperti itu, tapi justru harus menjadi yang melayani. Harus menjadi yang melayani. Apakah berarti nggak boleh, Kak, jadi pemimpin? Nggak boleh nih cita-citanya jadi presiden? Boleh banget. Boleh banget. Tapi jadilah presiden yang hatinya bukan untuk dilayani. Tapi hatinya hati yang untuk melayani rakyatnya. Kak, masa nggak boleh sih, Kak, saya jadi ketua kelas? Boleh banget. Justru minggu lalu diajarkan untuk kita menjadi terang. Memberi pengaruh kepada orang lain. Tapi katanya kita harus menjadi ketua kelas yang nggak semena-mena nyuruh-nyuruh aja. Iya, jadi ketua kelas nih boleh nyuruh-nyuruh gitu ya. Enggak. Tapi justru ketua kelas yang memperhatikan setiap anak yang sering absen, anak yang sering sakit, mungkin anak yang kesulitan belajar, anak yang melayani orang lain. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Nah, di ayat 36 tambah menarik lagi nih Dek firman-nya. Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil. Kasar sempat bingung. Kok loncat-loncat ya Tuhan Yesus nih? Lucu banget ya. Tiba-tiba ngomongin kekuasaan, tiba-tiba bawa-bawa anak kecil gitu. Apa sih pengaruhnya? Oh, ternyata dalam persiapan kami di hari Selasa lalu bersama kakak-kakak yang lain dan juga dari buku panduan yang ada, Kasar menemukan ternyata adik-adik maknanya itu adalah seperti ini. Gini loh. Kalau kita mau berkuasa, gitu ya, kita punya teman yang berkuasa, lalu kita kepengen jadi berkuasa, maka yang harus kita layani itu adalah orang yang berkuasa. Supaya apa? Supaya deket gitu loh, supaya nanti kebawa-bawa, supaya diingat, supaya dikenal, supaya nanti ikut berkuasa. Kalau kita mau berkuasa, lalu yang kita layani anak kecil, nggak ngefek, nggak akan ada yang lihat, nggak akan viral, nggak akan menjadikan kita namanya baik untuk diangkat. Kira-kira Tuhan Yesus mau bilang gitu. Apalagi anak kecil tentu dikasihi banyak orang gitu ya. Secara emosional orang mencintai anak-anak kecil. Tapi secara politik anak kecil nggak diperhitungkan. Sama seperti janda-janda, sama seperti perempuan. Itu tidak diperhitungkan pada masa itu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu yang keren, nggak melakukannya untuk para janda, nggak melakukannya untuk perempuan, nggak melakukannya untuk para anak kecil, tapi melakukannya untuk orang-orang yang keren juga, pemimpin agama misalnya ya, atau yang lain-lain. Itu yang akan membuat mereka bisa berkuasa. Lagi-lagi, ini upside down-nya, yang ajaran Kristus. Justru Tuhan berkata, kalau mau melayani, pelayanan konsep dunia, kerajaan yang ku mau bawa itu bukan kerajaan seperti yang kamu pikirkan itu loh. Bukan menjadi raja di Israel, menjadi presiden atau menjadi perdana menteri atau yang lain. Bukan itu. Tapi kerajaan yang ku bawa adalah kerajaan cinta kasih. Kerajaan kerendahan hati, kerajaan yang memang membawa kita kepada kekekalan. Kok bisa gitu, Kak? Yes. Karena seperti di ayat 37 disampaikan, barang siapa menjambut anak kecil ini, di dalam namaku, nggak cuma seperti menyambut Yesus, tapi bahkan menyambut Bapakku yang mengutus aku. Wah, adik-adik, mirip dengan yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa semua yang baik yang kita mau lakukan itu supaya orang melihat Kristus di dalam kita. Bukan supaya kita terlihat keren, tapi supaya Bapa di sorga dipermuliakan melalui apa yang kita kerjakan. Sama dengan ini. Dengan kita melakukan kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh dunia, yang mungkin nggak akan membuat kita menjadi terkenal, tapi itu justru yang Tuhan mau. Karena dengan cara itulah kerajaan Tuhan dibentuk di dunia. Teman-teman, ini kan pada masa Yesus ya. Pertanyaannya setelah itu, apa yang terjadi sih? Nah, nih kita lihat nih ya. Sedikit lagi kita lihat di Filipi 2 ayat 3-4. Kakak minta tolong Kak Okta untuk membacakan kedua ayat ini untuk kita. Dua ayat ini ya, Kak? Ya. Oke. Ayat 2. Ayat 3. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga.
Terima kasih Kak Okta. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasul Paulus beberapa puluh tahun kemudian setelah Yesus mati gitu ya. Itu Rasul Paulus mengajarkan hal yang sama. Ya. Jadi apa sih wujud di mana kita melayani orang lain dan bukan minta dilayani? Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, jangan mengejar ketenaranmu sendiri, jangan mengejar apalagi ya, kekuasaanmu sendiri, karena itu semua sia-sia. Enggak, kalau zaman sekarang kira-kira Tuhan Yesus mau bilang apa ya? Udah deh, nggak usah capek-capek, pengen yang viral-viral tapi nggak berguna gitu ya. Karena itu semua nggak sia-sia, semua itu sia-sia. Sebaliknya, jadilah rendah hati, menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kalau ada istilah sekarang itu me-isme gitu ya, gue kalau orang Jakarta bilang me-isme. Ini yang Paulus pada masanya juga sudah mengajarkan. Kita diminta sebagai anak Tuhan justru memperhatikan kepentingan orang lain. Lagi-lagi sangat berbeda dengan konteks dunia pada masa itu. Adik-adik, kita mau merangkum nih. The world upside down dari yang tadi kita sudah pelajari. Ya, kata dunia yang keren itu adalah kalau jadi orang penting. Kata Yesus, yang keren itulah kalau menjadi regular servant. Apa itu regular servant? Menjadi pelayan dalam kesehariannya. Di rumah, di sekolah, bersama teman-teman gaul, kita menjadi regular servant. Enggak sekarang servant, besok enggak gitu ya. Tapi ini menjadi sebuah identitas, kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Ini sengaja kakak kosongkan, ini bagian akhir nanti untuk kita isi bersama. Apa sih contoh lain konsep yang dunia dan yang kita pahami dengan konsep yang Yesus ajarkan? Tadi kalau dunia bilang self-focus, mengutamakan diri yang terjadi pada masa Rasul Paulus gitu ya. Tapi ajaran pengikut Kristus bilang apa? Mengutamakan orang lain. Benar-benar kebalik ya. Menjadi penguasa Israel itu adalah konsep kekuasaan pada masa itu, tapi Tuhan Yesus bilang justru identitas kalian adalah menjadi yang melayani. Nah, adik-adik, ini yang terjadi pada masa Yesus 2000 sekian tahun yang lalu pada masa Paulus hampir 2000 tahun yang lalu juga. Nah, kalau dalam kondisi kita sekarang, kira-kira apa sih yang kalian pahami adik-adik konsep dunia yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari, kita? Nah, kita akan langsung pindahkan ya. Hal tersebut kita akan langsung pindahkan ke sini. Ya. Bagaimana dengan kondisi di rumah? Bagaimana dengan di sekolah? Bagaimana dengan pertemanan gaul kita? Bagaimana dengan di gereja? Nah, ini saatnya nih. Yang terakhir nih kita mau sharing, dan ini yang oleh kita juga nanti untuk pulang. Ya. Apa yang adik-adik pahami, yang bisa kita lihat dari pengertian kita dari pembelajaran tadi, firman tadi. Apa yang konsep dunia dan apa yang Yesus mau kita lakukan di rumah? Yuk, silakan. Di rumah malah lebih gampang nih, nanti makin kesana makin susah. Sarah, apa Dek? Membantu mama. Membantu mama. Kalau konsep dunia apa? Mama jadi pembantu buat kita gitu ya. Ada bukunya ya itu ya. Orang tua mama yang jadi pembantu gitu ya. Waduh, tapi ini Sarah bilang membantu mama. Luar biasa. Nggak harus pakai mamanya naik urat dulu gitu ya, Dek, tapi udah langsung inisiatif pembantu. Thank you banget. Ada yang lain yang mau menambahkan? Kak, saya maunya yang sekolah, boleh banget. Kak, saya maunya yang teman, boleh. Silakan, teman-teman mau yang mana? Lisda, Jonathan, Christine, dari tadi kakak belum jadi dengar, kayaknya suaranya ya. Ayo, ini kita nggak udahin nih kalau nggak diisi nih, isi. Masih ada 3 lagi nih yang kosong.
Silakan, Dek. Ini diisi. Ya, omongin aja Kak Sar nanti yang ketik. Apa contoh tindakan yang menunjukkan bahwa kasih Kristus hidup di dalam kita yang mungkin berbeda dengan konsep teman-temanmu, konsep orang lain yang kamu pernah dengar? Kalau di sekolah mungkin mengembalikan barang yang hilang. Mengembalikan barang yang hilang? Ya. Mengembalikan barang yang hilang. Apakah yang lain itu umumnya nggak akan mengembalikan, Dek? Itu apa? Apakah kalau yang lain umumnya tidak akan mengembalikan, wajar-wajar saja kalau mengambil sendiri gitu? Ada yang iya tapi ada yang enggak. Ada yang enggak, ada yang iya. Tapi Jonathan percaya bahwa dengan mengembalikan itu adalah contoh perilaku menunjukkan terang Kristus di dalam kita gitu ya. Oke, sip. Apalagi nih? Kita tadi diajarkan untuk menjadi pelayan bagi orang lain dan bukan yang dilayani. Bagaimana sih seorang pelayan, identitas seorang pelayan, anak Tuhan yang adalah seorang pelayan? Bagaimana tuh contoh perilakunya dalam pertemanan juga dalam gereja? Apa yang dilakukan? Nggak ada jawaban yang salah loh. Hayu, silahkan. Tadi ada yang mau coba ngetik-ngetik langsung pakai annotate, boleh banget, silahkan. Satu anak kelempar ya tadi ya? Ada yang kelempar lagi ya? Oh iya. Ayo deh, apalagi deh, kalau sama teman, apa yang bisa kita lakukan yang menunjukkan bahwa ya kita memang punya identitas sebagai orang yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan orang lain. Contohnya tadi nggak egois, tapi mendahulukan orang lain, gitu ya. Kemudian mau melayani. Nah, tadi kalau di sini bilang ya membantu mama, meskipun sangat banyak alasan kalau mau nggak bantu gitu ya, PR banyak lah, yang lain-lain ya, tapi tetap mau membantu mama. Good, mengembalikan barang yang hilang orang lain, barang orang lain. Bagus, apalagi kira-kira? Tadi mungkin masih berpikir-pikir ya adik-adik ya, it's okay, tapi memang di akhir firman ini teman-teman kita mau diingatkan kembali, iya ya, orang lain tuh melihat kita dan Tuhan mau kita dilihat oleh orang lain supaya orang lain melihat Tuhan di dalam kita. Tadi ada beberapa masukan dari teman-teman di sesi pagi tadi. Ini mungkin bisa menjadi ini juga buat kita ya, masukan bagi kita. Ada yang bilang, ini mirip nih tadi sama Sarah. Nggak membantah, mengerjakan, membantu. Kalau tadi lebih kepada nggak membantahnya. Ada yang usul membantu adik untuk bikin PR. Ya. Terus ada yang bilang kalau di sekolah menghargai teman, nggak mengejek yang nilainya pas-pasan. Ya kita sering gitu ya, nge-uin orang lain lalu dia jadi berkecil hati. Ada yang bilang nggak meninggalkan teman yang kesepian. Nih teman-teman soal kesepian ya. Nih Kak Sar belum mengkonfirmasi sih, tapi Kak Sar mendapat video forward-an dari cerita tentang Jepang. Tingkat bunuh diri di Jepang di masa pandemi sangat tinggi karena sangat banyak remaja yang kesepian. Dan yang paling tinggi itu adalah remaja. Ini buat Kak Sar mengerikan sekali. Dan sampai mereka membuat satu kementerian khusus saat ini karena mau mengatasi isu kesepian ini, isu bunuh diri ini. Nah, tadi ini ada banyak yang ngasih masukan. Tidak meninggalkan teman yang kesepian, menjenguk teman-teman yang sakit. Mungkin sekarang menjenguk susah karena pandemi, kita bisa video call untuk menanyakan kabarnya, gitu ya. Nah, nih, ada lagi tadi yang bilang menemani teman yang justru susah bersosialisasi. Menurut kakak ini cocok banget dengan firman tadi. Ya, kalau kita mau temenan supaya keren, biasanya kita temenan sama yang keren-keren gitu ya. Siapa yang temenan sama anak yang mojok? Tapi Tuhan Yesus justru bilang, dia yang perlu kita temani.
Nah, tadi ada masukan itu. Dan terakhir untuk di gereja tadi ada anak yang usul, ya mau membantu dalam pelayanan. Karena kita bisa punya banyak alasan untuk tidak bisa melayani, tapi dengan membantu dalam pelayanan, orang justru akan bisa lihat, keren ya, si Christine keren banget sih, dia tuh di sekolah berprestasi, sibuk banget, PR-nya banyak, tapi di gereja juga masih sempat loh. Misalnya gitu ya, orang bisa melihat itu. Adik-adik, silahkan difikirkan sendiri, silahkan direnungkan. Kakak berharap kita berdoa, kakak juga doakan kita bisa memikirkan bersama apa identitas yang orang lain bisa lihat untuk menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam kita. Dan orang bisa kemudian menjadi yakin untuk mengikut Kristus gitu ya. Nggak lagi dengan kita harus buka-buka Alkitab di depan mereka, tapi melalui perbuatan kita. Kesimpulannya, sebagai pengikut Kristus, kehebatan didefinisikan dengan cara yang berbanding terbalik dengan dunia. Tadi Kak Hendra sempat share, bilang, sebetulnya dunia tadinya juga sangat baik-baik. Tapi begitu jatuh di dalam dosa, semua menjadi terbalik. Lalu Kristus hadir untuk membalikkan lagi, supaya kembali betul seperti di awal penciptaan, di mana tuh semua baik-baik gitu ya. Nah, nih sebagai pengikut, dunia mungkin bilang yang keren itu adalah yang hebat, yang terkenal, makanya semua orang maksain untuk viral gitu ya, supaya ditepukin, dipuja-puja. Ini adalah konsep dunia yang menunjukkan self-focus. Tapi gambar ini mengajarkan, sebentar lagi kita juga akan merayakan Kamis Putih, bahwa identitas orang Kristen adalah rendah hati dan melayani kepentingan orang lain. Inilah yang menjadi identitas kita. Puji syukur kepada Tuhan, kiranya firman ini bisa bunyi di dalam hati kita, dan Tuhan Roh Kudus juga memampukan kita untuk tidak hanya mengetahui, tapi juga untuk memahami, dan juga sekaligus dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Esther. Terima kasih Kak Star. Sebuah perenungan yang membawa kita mengembara ke dunia yang terbalik. Keren ya, kalau kita pikir-pikir bagaimana Tuhan tuh memfikskan gitu ya, berusaha memfikskan, membetulkan kembali apa yang posisinya yang nggak benar dibenerin gitu ya. Jadi itu bisa lewat firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang dimana kita dikembalikan, dibalikin lagi nih, identitas kamu tuh sebenarnya ini, yang kamu lakukan harusnya kayak begini gitu ya. Luar biasa. Dan kita dilibatkan ya Kak Esther. Dan kita dilibatkan di bagian dari betul. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang di dalam kehidupan kita ya, kita menemukan sesuatu yang tadi yang seperti Kak Star bilang gitu ya, harusnya nggak begini, harusnya begitu. Jadi firman Tuhan memang dapat menuntun kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dari anak-anak Tuhan untuk diikuti, untuk diteladani. Kira-kira seperti itu. Kita akan masuk dalam next Kahen. Persembahan. Untuk sesi bagian persembahan ini, pengakuan iman rasuli dulu, persembahan kan? Persembahan dulu ya? Ya, persembahan dulu Kak. Oke. Untuk persembahan nanti akan dipimpin oleh Kak Duma. Setelah lagu selesai akan sama-sama kita bawa dalam doa persembahan. Silakan Kak Duma. Doa dulu Kak. Ini dulu Kak, dibacakan, terus bagaimana cara mengumpulkan persembahannya. Nanti pas nyanyi selesai baru kakak pimpin doa persembahan.
Nah, marilah teman-teman kita membawa persembahan kita. Ayat persembahan kita terambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Untuk mengumpulkan persembahan kita, marilah kita menyanyikan lagu dari PKJ 265, bukan karena upahmu. Kita harus membawa berita. Bentar Kak, kayaknya lagunya kebalik ya. Kayaknya kebalik, sorry Kak. Bentar ya. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bapa di sorga, saat ini kami datang kepada Tuhan, mengantarkan persembahan kami kepadamu. Ya Bapa, sebagai ungkapan syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami senantiasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari seluruh kehidupan kami sebagai remaja. Dan biarlah itu boleh sebagai persembahan yang berkenan bagi Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kak Esther masih di mute, Kak. Ya,
Pak Beni nggak ini ya keluar ya, kepental tadi kayaknya ya karena hujan tadi. Iya, nggak ada. Ya. Teman-teman, saat ini marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada 4 poin yang mau kita doakan. Gereja Pos Cilengsi agar kembali dapat melangsungkan ibadah. SMP, SMA yang sedang ujian sekolah. Kemudian yang ketiga, korban banjir dan longsor di berbagai daerah di Indonesia. Ini lagi hujan-hujan terus ya, sama proses vaksin COVID-19 oleh negara kita agar berjalan baik dan menjangkau semua rakyat. Apakah ada tambahan? Ada tambahan enggak? Atau adik-adik ada yang mau didoakan kah? Yang mungkin mau disampaikan, Kak? Ada yang sakit? Orang tua? Nggak ada ya? Puji Tuhan, kalau nggak ada. Mungkin tambah ya, biar remaja yang lain juga minggu depan datang lagi. Oh ya, agar teman-teman remaja makin bertambah ya, yang hari ini nggak datang, bisa datang ke ibadah. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya serahkan ke Kak Okta. Silakan Kak Okta. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau pada hari ini memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Kami berdoa ya Bapa, untuk Komisi Remaja POS, supaya selalu kompak, memberikan pelayanan yang terbaik dari pengurus dan pembina, supaya kami dapat terus bertumbuh secara iman dan jemaat. Tumbuhkanlah sukacita senantiasa dalam hati kami, dalam mempersiapkan dan melayani ibadah minggu, berkati juga program-program pada persekutuan ini dan persiapkan kami juga dalam ibadah on-site yang segera akan kami laksanakan. Tuhan tolong, sertai, beri kami hikmat dan beri kami kesehatan untuk melakukannya dengan baik. Terima kasih Bapa atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami. Semoga hari ini kami setia mendengar bisikannya. Bapa, berkatilah dan lindungilah orang tua kami, guru, saudara-saudara, dan teman-teman kami. Tolong mereka yang sedang bersusah hati, sakit, dan menderita. Mohon bimbingan-Mu ya Bapa, supaya kami selalu berlaku baik dan mengerjakan tugas kami di sekolah, di rumah, dan lingkungan sekitar. Untuk adik-adik kami yang menghadapi ujian kelulusannya, Engkau persiapkan hati dan pikiran mereka agar mampu dalam mengerjakan setiap pertanyaan dengan baik. Engkau tolong mereka agar rasa haus akan belajar terus membara dalam hati mereka, supaya apa yang mereka cita-citakan berhasil. Serta untuk segala proses pembelajaran jarak jauh ini, Engkau beri kelancaran untuk setiap guru, murid, dan fasilitas yang mereka gunakan, supaya PJJ ini dapat memberikan hasil pendidikan yang terbaik untuk masa depan. Kemudian kami juga berdoa untuk kebijaksanaan bagi pemerintah, supaya dapat mengatasi pandemi dengan baik. Khususnya untuk bangsa kami, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan, menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian.
Kami berdoa untuk pemimpin negara kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, adil, dan juga takut akan Tuhan. Pada masa pandemi ini, kiranya Engkau memberkati setiap kami dalam menjalani kesibukan kami secara online, terutama pihak pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Segala upaya yang mereka laksanakan kiranya dapat membuat keadaan Indonesia menjadi baik dan dunia kembali pulih. Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami, memberikan hikmat dan sukacita serta rasa syukur dari setiap hal kecil yang kami alami, sehingga iman kami terus bertumbuh dalam setiap keadaan, baik sedih maupun senang. Karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Demikianlah permohonan dan harapan kami ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Okta. Ya, sahabat remaja, kakak-kakak, kali ini kita akan segera sampai di penghujung dari ibadah kita. Akan tetapi justru kita akan segera memasuki ibadah kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa kalau kehidupan kita ini bisa menjadi berita bagi orang lain, bisa menjadi kabar baik bagi orang lain lewat perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, yang walaupun tidak terucapkan, tetapi orang lain melihat keberadaan Kristus dalam hidup kita, dan itu menjadi berita yang kita sampaikan kepada orang lain, agar orang lain bukan hanya melihat perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi juga turut untuk memuliakan Allah. Kita harus membawa berita.
Ya, untuk doa penutup dan berkat karena Pak Beni tadi nggak bisa ikut terus, bolehkah minta tolong Kak Star untuk tutup, Kak? Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kami kembali diberkati sore hari ini melalui puji-pujian, melalui firman, melalui sharing, melalui semua yang bisa kami nikmati 1,5 jam terakhir ini. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami memulai hidup kami kembali 1 minggu ini dengan terus berpegang dalam iman percaya kami, dan juga terus diproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang membawa karakter-karakter Kristus dalam hidup kami. Dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami satu persatu, tolong kakak pembina, tolong anak-anak, teman-teman kami yang hadir maupun yang tidak, orang tua mereka dan semuanya Tuhan. Biarlah hidup kami 1 minggu ini menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami mau juga menyerahkan semuanya pelayanan di gereja kami Tuhan, untuk sampai dengan pertemuan minggu depan, semua orang dipersiapkan kembali, mereka-mereka yang bertugas untuk kembali siap melayani. Kami menyerahkan semuanya ini hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu kembali. Oh, jangan dulu sebelum keluar kita mau absen. Kita foto dulu supaya bisa diabsen nanti. Jadi foto merangkap sebagai absensi ya, Kak? Iya. Ayo dibuka itunya ya sebentar kameranya biar ada absennya. Mati lampu di tempat Bu Duma, kah? Gelap ya. Iya. Di Ginda tadi juga itu ya. Iya. Terima Mati kasih lampu Jonathan, tadi sudah terlibat aktif. Terima kasih. Ayo Sarah. Andre. Ada Andre, Christine. Ah, ini Christine udah buka. Oke, Andre. Hai Christine. Let's go, Andre. Andre jangan malu-malu, dibuka dulu biar bisa ini. Nah. Dre, kamu udah ikut saran saya belum, Dre? Maaf Kak, tadi telat Kak. Oh iya, makanya kakak nggak ingat ada Andre loh. Oh, tadi ini ya, belakangan ya masuk ya? Iya. Sarannya apa, Kak, sama dia? Itu, Kak, saya bilang ujian apapun akan terasa ringan kalau tidak dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan. Mantap, Kak. Makasih ya sarannya, Kak. Aduh, itu maknanya dalam banget loh. Hai Christine, akhirnya bisa lihat kamu, Dek. Hitung ya, Kak. Oke. Ini kita latihan dulu ya, latihan senam muka. Untuk ketiga ini kita mau senam muka sampai mana ya? Sampai ruko ya, ruko Citraland tahu kan? Ya. Oke, teman-teman ya. Di hitungan ke 300 kita pasang senyum lebar sampai ke ruko Citraland. 100, 200, 300. Sekali lagi ya, pasang senyum lebar sampai ke ruko Citraland. 100, 200, 300. Mau sekali lagi? Nggak usah ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat Kak. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Tadi itu lagu yang terakhir itu rekaman Kakak? Rekaman. Siapa itu yang nyanyi? YouTube, Kak. Oh, pas ya ayat 1, 2, 4 gitu. YouTube. Dicek dulu kalau setiap yang nyanyi, cek dulu dia nyanyinya ayat berapa aja. Iya, keren. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, Andre, Christine, terima kasih ya, Kak Sarah, Ibu Tuma, Iya. Kak Okta, terima kasih. Jonathan, bye-bye. Kita langsung bubar juga ya, Kak Esther ya? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih.